Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiza Oktarini dengan NIM 190117. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi yaitu tentang gangguan keterampilan berbahasa. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menyampaikan konsep gangguan berbahasa. Bahasa berfungsi dalam dua modalitas yang berbeda, yaitu lisan dan tulisan. Lisan atau tutur bersifat lebih utama mengingat tulisan ditemukan sebagai produk lisan. Kita memperoleh kemampuan mendengar dan berbicara sebelum kita mampu membaca dan menulis. Tingkat perkembangan bicara seseorang anak berada di bawah tingkat kualitas perkembangan bicara umumnya. Dapat diketahui dari ketepatan penggunaan kosakata anak tersebut saat bersama temannya sedang berbicara. Keterlambatan berbicara tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak. Pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan membaca pada awal anak masuk sekolah. Yang kedua, jenis dan penyebab gangguan bahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Oleh karena itu, daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Karena kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya akan menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut dengan afasia. Untuk yang pertama ada afasia motorik, yaitu kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan daerah Broca atau pada lapisan di bawah permukaan daerah Broca atau di daerah otak antara daerah Broca dan daerah Wernicke. Untuk yang kedua, ada afasia sensorik. Penyebab afasia sensorik ini adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferim yang dominan. Kerusakan di daerah ini tidak hanya menyebabkan pengertian dari apa yang didengarnya terganggu, tetapi pengertian dari apa saja yang dilihatnya akan ikut terganggu. Gangguan bahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Yang pertama yaitu gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Pada penderita tunarungu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu. Tunarungu kemudian memahami bahasa lisan dan tulis sebagai bahasa kedua. Yang kedua yaitu gangguan pada mekanisme berbicara. Ketidaksempurnaan organ wicara menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucapan atau perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru pulmonal, pada pita suara langial, pada lidah lingual, serta pada rongga mulut dan kerongkongan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mencegah dan menangani gangguan bahasa. Untuk yang pertama, melatih komunikasi dua arah dengan anak. Mengajak anak berbicara sangatlah penting untuk mencegah speech delay pada anak. Sering mengajak anak ngobrol sejak dini dapat memicu keberanian anak untuk berbicara. Selain itu, merespon saat anak berbicara juga bisa jadi cara untuk mencegah gangguan bicara pada anak. Yang kedua, bermain permainan sederhana bersama anak. Meluangkan waktu untuk bermain bersama anak juga dapat mencegah anak terlambat berbicara. Saat bermain, orang tua bisa mengajak anak berdiskusi
sederhana tentang mainan anak maupun membuat cerita dari permainan tersebut. Untuk yang ketiga, membaca buku, cerita atau dongeng untuk anak. Membacakan buku pada anak dapat mencegah anak terlambat berbicara. Pasalnya, saat membaca buku bisa menstimulasi anak dengan pertanyaan atau diskusi sederhana tentang cerita di buku. Yang selanjutnya, ajak anak belajar bernyanyi bersama. Selain membaca, menyanyi juga bisa mencegah gangguan berbicara pada anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.